gerbong. Yudia, salam demi film Indonesia. Senang banget hari ini kedatangan Kak Aro lagi untuk nonton nih film yang terbaru yang nanti akan tayang tanggal 1 Februari 2024. Hari ini tanggal 26 kami gala premier. Excited banget, dan yang menarik adalah salah satu alasan kenapa aku memilih film ini karena line up pemainnya. Ada Kiki Narendra, ada Ruth Marini, Hana Malasan, Sarah Leola, ada Fadli. Kok banyak ya? Ada Mas Totos. Kita punya setidaknya ada 11 pemain yang keren yang selalu ada di dalam gerbong. Dan akan ada 1, 2, 3, banyak sih. Akan ada banyak scene yang memuat sekian banyak pemain di dalam satu gerbong yang memang sempit. Nah, dalam posisi yang seperti ini, peran art tuh besar banget. Kenapa? Karena meskipun kita dibangun studionya, jadi ada gerbong 1:1, tapi ada kelebihan 20 cm. Ini dapat bocoran dari anak art. Ada kelebihan 20 cm ini untuk tempat bergerak, untuk tempat blocking, untuk tempat naruh kamera gitu. Dan karena dibangun, jadi dindingnya bisa dilepas. Ini menarik banget, sebuah pengalaman yang baru. Kanan kiri green screen, blue screen. Jadi menurut aku tuh udah bikin kita jadi rasanya aktor banget gitu loh, karena harus berimajinasi yang besar. Dan Mas Rizal menurutku adalah orang yang tepat untuk pegang ini sih, karena beliau sangat meticulous kan, sangat teliti, mau bersabar gitu. Dan Pak Amrit sebagai produser juga mau ngasih kita ruang. Syuting itu lumayan panjang, 43 hari ya Mas ya? Yeah. 43 hari. Jadi kita berhati-hati bikinnya, meskipun di ruangan yang sempit tapi meticulous gitu. Per shotnya diperhatikan, dan Mas Rizal tuh suka shotnya banyak. Dalam satu scene tuh bisa angle-nya banyak. Nah, ini ngebantu banget sih sebenarnya buat kita. Ini tontonan buat keluarga Kak ya. Anak SMP masih boleh, anak SMA juga oke. Karena kalau dilihat dari Sarah ya, 17 plus. Karena agak gori juga. Oke. Meskipun kalau udah nonton panjang, kemarin aku dapat bocoran soalnya ada yang udah nonton terus katanya kayak gila sih, ini pesan moralnya besar dan banyak insight-nya. Terus rasa sisterhood-nya tuh kuat banget katanya. Kenapa kakak terlihat nggak ada senyum di trailer ya? Apakah nanti aku akan ada senyum? Ah, itu pertanyaan yang terjawab dengan nonton filmnya aja sebenarnya. Gitu. Tapi itu bukan karena di naskah tulisannya nggak boleh senyum, bukan karena Mas Rizal bilang nggak boleh senyum, tapi karena memang dalam perjalanannya menurutku karakternya menempatkan aktor dalam posisi yang secara feeling namanya jadi deep gitu. Dan memang ngebangun latar belakangnya juga menarik sih, yang mungkin kita bicara lain kali buat ya. Kak Putri. Terima kasih banyak demi film supportnya. Thank you Kak Arul. Karena setiap kereta ini masuk terowongan, satu gerbong hilang. Apa-apa disangkutin sama Tahan. Saya sih nggak akan memberikan film ini dengan film lain, tapi yang saya tahu film ini adalah film horor yang sangat menarik. Kenapa? Karena diisi oleh karakter-karakter yang memiliki konflik drama yang sangat seru, sangat menarik, sangat unik. Ada dibalut dengan kisah sebuah misteri, tapi juga yang saya sangat suka dari cerita di film ini adalah bahwa ada satu pesan yang menurut saya sangat relevan dengan keadaan bumi kita pada saat ini. Apakah itu Mas, boleh diceritain, di-spill dikit Mas? Saya nggak bisa bilang, tapi ya mungkin sedikit clue-nya adalah bumi ya, bahwa ada satu pesan yang dalam film ini, kalau boleh ada pesan dalam sebuah film, di mana merefleksi daripada apa yang terjadi pada bumi kita saat ini. Jadi sebenarnya ada berapa rangkaian sih Mas? Karena setiap masuk terowongan pasti ada satu gerbong yang hilang. Ya, ada 5 gerbong sepenuhnya. Tiap gerbong itu memiliki kelas tersendiri. Ada VIP, ada VVIP, ada ekonomi, gitu. Dan tentu dengan di situ kita juga mau cari simbolik daripada keadaan masyarakat, keadaan sosial, strata sosial. Itu juga coba kita masukkan dalam film ini. Jadi walaupun horor, tapi siapa bilang horor itu 2 dimensi gitu. Sangat bisa kalau kita membuat sebuah cerita film horor yang penuh dengan intrik, penuh dengan pesan,
penuh dengan surprise dan layer-layer, semua dibalut dalam sebuah cerita horor yang tentunya selain menarik harus mencekam ya. Terakhir Mas, production value. Ini gerbong di belakang gitu Mas ya. Dan ini di set di awal gitu ya. Dan kemudian terowongan dan lain sebagainya. Bisa di-spill dikit Mas? Iya, satu pertanyaan yang kami saat itu setelah membaca skrip yang dibuat oleh Herwanto Alfa Abdullah adalah, oke ini ceritanya bagus, ini message-nya bagus, tapi bikinnya gimana? Terus terang kita pada saat selesai baca skrip nggak tahu bikinnya seperti apa. Tapi untung kami dikelilingi ya oleh teman-teman yang sangat jago pada bidangnya, termasuk ini. Akhirnya kita, karena filmnya itu mengetengahkan sekitar 85-90% kejadiannya di dalam kereta, jadi akhirnya kita memutuskan untuk membuat sebuah kereta gerbong beneran. Karena kalau misalnya kita sewa akan problem, kalau kita dress up yang udah rusak akan problem juga, dan lain-lain. Ini adalah satu pemecahan menurut kami yang paling paling logis lah untuk membuat cerita ini seperti ini. Akhirnya kita bikin gerbong kereta ini sebanyak 3 buah dan mudah-mudahan hasilnya bisa memuaskan. Terima kasih Mas Rizal, sukses. Sama-sama. Setiap kereta ini masuk terowongan, satu gerbong hilang. Apa-apa disangkutin sama tahayul. Kita harus segera ke gerbong gua. Bukti otentik bahwa filmmaking adalah sebuah kerja kolaboratif. Itu teknisnya memang sangat susah ya. Untung kami semua dikelilingi oleh para ahli di bidangnya, bagaimana membuat kereta itu seolah-olah hidup, seolah berjalan. Tapi menurut saya yang juga sama pentingnya adalah ceritanya ya. Bagaimana teknis-teknis itu diimbangi oleh ceritanya, oleh karakter-karakter dengan drama kompleks mereka yang terus terang sangat kami beruntung ya. Ini this wonderful cast banget bisa membuat apa yang menjadi teknis menjadi hidup itu yang tak kalah pentingnya. Jadi senang banget dan saya sangat emosional, maaf banget. Tepuk tangan dong buat Mas Rizal. Wow. Ini kan memang sangat berat buat saya secara pribadi karena memang sebuah pengalaman film yang tak mungkin saya lupakan. Yes. Apa-apa disangkutin sama tahayul. Kita harus segera ke gerbong gua. Bunuh mereka! Kita harus hentikan kereta ini sekarang Pak, sebelum terowongan keempat. 43 hari kurang lebih. Prosesnya sangat menyenangkan meski ini film horor, tapi di dalamnya banyak sekali komedian. Itu yang menjadi hiburan kita selama syuting. Pastinya senang banget karena selama proses dari awal Mas Rizal dan Pak Amrit juga sangat open untuk diskusi, untuk masukan-masukan dari karakter. Jadi sehingga karakternya juga jadi lebih kaya. Itu juga menjadi kerja kolaboratif yang sangat menyenangkan akhirnya. Dari aku kali seperti itu. Terima kasih udah nonton, dan kalau emang suka tolong berita baiknya disebarkan karena itu akan sangat membantu kita semua. Siap, terima kasih Hana Warasan. Kalau Zahra Leila seperti apa, silakan. Selamat malam teman-teman semua. I'm very happy kalau that I was chose to be in this project. Aku senang banget dengan kayak kakek di sini semua, om, tante, kakek banget. Jadiannya kakak. Oh iya ya, kakak. Sorry tadi kepleset, bukan kakek, kakak. Iya. Kakak ke kakek ya, plesetnya dikit. Kalau yang ini kakaknya kakek. Lebih lagi dong. But really I am very happy. Dan Om Togos.
Ya, semoga teman-teman di sini semuanya senang dengan hasil karya kita semua di sini, cause I know deep down bahwa we made this with love. Yes, itu dia. Dan juga seneng ya syuting dijagain kakak-kakak ya, Sarah ya. Kakak-kakak loh. Dia kakak Agnes, kakak Putri, kakak Hana, dan juga kakak. Kamu Tri Ayu dia silakan. Kamu Tri Ayu dia juga punya karakter yang sangat unik kali ini di sini. Silakan ceritakan. Hai teman-teman media, terima kasih banyak sekali lagi untuk terus dukung film Indonesia. Aku tadi ada di pojok sana, aku melihat teman-teman, jadi aku nontonin teman-teman sebenarnya daripada nontonin filmnya. Tapi sedikit banyak rencananya gitu, nontonin teman-teman sama Amrit ya. Tapi setengah ke belakang tuh nontonin kalian semua, terus aku ngerti kenapa emosional. Oh. Ya, kamu belum nonton. Kamu habis ini kamu ngerti ya? Kamu belum. Coba tolong lagi. Makasih Fadli. Oke. Apa ya? Memang harus dipisahin. Bisa berarti kan kenapa syuting kita mungkin mau tambahin sebelum ini adalah ini salah satu contoh mengapa syuting sama kita tuh susah banget. Setiap kali mau syuting pasti ada yang buat semua ketawa. Tapi berat ya karakternya untuk seorang kamu Tri Ayu dia karena wah kayaknya mungkin kalau teman-teman ngeliat tadi satu hal sih yang paling jelas kelihatan, pasti teman-teman bisa ngerasain betapa besar kerja keras semua orang ngerjain film ini. To be honest, aku nggak nyangka sih si J-nya begitu. Iya, iya, aku nggak nyangka sih. Jadi, maaf ya, nonton duluan tapi penasaran banget. Tapi itu pun aku belum nonton full. Jadi aku sekian di awalnya tuh nggak lihat. Tapi gimana sih? Iya, masih nonton gitu aja tuh rasanya gitu. Ilyas tuh, Ilyas tadi lo keluar, Ilyas langsung tahu ekspresiku kayak apa. Aku cuma mau bilang semoga apa yang kami kerjakan, yang kami upayakan terasa sama teman-teman yang nonton dan tahu betapa asiknya bikin film Indonesia yang kayak gini gitu. Kita harus hentikan cerita ini sekarang, Pak. Sebelum terowongan keempat atau gerbong 2 ini akan ikut hilang. Kita semua harus pindah ke gerbong sana, kalau nggak kita semua mati. Ayo. Ya ini kerja kerasnya itu gila banget. Tantangannya itu untuk make sure semua CJ-nya harus perfect. Dan mungkin Rizal nanti bisa lebih jelasin, cuman ya pokoknya mix antara apa yang terjadi di lapangan sama koordinasi dengan CGI-nya itu penting banget ya selama syuting ini. Tapi saya rasa dari awal sampai akhir kita benar-benar berkoordinasi 100% terus-terus sama tim CGI. Jadi tim CGI selalu tahu apa yang terjadi di lapangan, seperti itulah. Yang penting adalah koordinasi itu paling penting untuk proyek seperti ini. Dan ya, saya beruntung banget bisa bekerja sama orang-orang yang paling keren di industri gitu sih. Yes, itu dia. Kasih lihat film ini ke kalian, tapi nervous juga. Takut karena level difficulty-nya lumayan tinggi ya dibandingin film-film yang mungkin kita pernah buat. Tapi saya rasa pemain-pemainnya semua gokil, Rizal tentu gokil, udah ngerti visionnya semua. Tim MVP, tim kreatif, Dula, dan juga yang pasti yang nggak pernah kelihatan, yang jarang diomongin tentunya, especially untuk film ini dari tim Orange, semua yang ngerjain semua CGI-nya. Mereka kerja setannya Ruth Marini. Hai Kak Ruth, jadi setan ya. Gimana ya, kita ngeliat juga kalau udah film gini kan sekali CGI atau apapun semua yang sedikit aneh atau apa, kita langsung buyar pasti konsentrasi atau apa. Tapi menurut saya sungguh senang dengan apa yang saya lihat, dan saya harap penonton juga senang gitu aja sih. Iya, semua kita tanya langsung. Mau mati, ayo.